Halo, Assalamualaikum. Ketemu kembali pada pembelajaran kimia. Kali ini pembahasannya tentang reaksi identifikasi alkohol dan eter dan reaksi identifikasi untuk alkohol primer, sekunder, dan tersier. Materi kimia kelas 12. Oke, pada video sebelumnya sudah dibahas tentang isomer, salah satunya adalah isomer fungsi. Alkohol dan eter itu merupakan senyawa turunan alkana yang saling berisomer fungsi. Dengan rumus molekul yang sama yaitu CnH2n plus 2O. Karena mempunyai rumus molekul yang sama, maka perlu cara untuk membedakan antara alkohol dengan eter, yaitu menggunakan suatu reaksi yang khas. Salah satu reaksi yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi atau membedakan alkohol dengan eter adalah reaksi dengan logam reaktif. Alkohol dapat bereaksi dengan logam reaktif melepaskan gas hidrogen, sementara eter tidak menunjukkan hasil yang positif karena eter tidak dapat bereaksi dengan logam aktif. Logam reaktif yang bisa dipakai, contohnya di sini adalah bisa natrium atau kalium, ya, logam-logam yang sangat reaktif. Untuk reaksinya secara umum, alkohol dituliskan seperti ini, 2ROH plus 2Na dihasilkan 2RONa plus H2. Sedangkan untuk senyawa eter, ROR, tidak dapat bereaksi dengan natrium. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh dari reaksi ini. Etanol 2C2H5OH ketika bereaksi dengan natrium 2Na akan dihasilkan 2C2H5ONa yang disebut dengan senyawa natrium etanolat plus H2. Sedangkan dimetil eter itu adalah suatu senyawa eter CH3O CH3 tidak dapat bereaksi dengan logam natrium. Reaksi yang kedua yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi alkohol dengan eter adalah reaksi dengan fosfor pentaklorida atau PCl5. Alkohol bereaksi dengan PCl5 membebaskan gas HCl, sedangkan eter tidak melepaskan atau tidak membebaskan gas HCl, melainkan membentuk dua alkil klorida. Persamaan reaksinya secara umum untuk alkohol dituliskan ROH plus PCl5 dihasilkan RCl plus POCl3 plus HCl. Sedangkan eter itu ROR aksen plus PCl5 dihasilkan RCl plus RCl plus POCl3. Jadi alkil halidanya yang dihasilkan ada dua. Untuk contoh soalnya perhatikan di sini. C2H5OH etanol plus PCl5 dihasilkan C2H5Cl plus POCl3 plus HCl. Jadi kalau alkohol dibebaskan HCl. Sedangkan untuk eter CH3O CH3 plus PCl5 dia dihasilkan CH3Cl, CH3Cl ada dua alkil, kebetulan alkil halida, ya di sini ada dua alkil halida, kebetulan sama karena di kiri dan di kanannya untuk dimetil eter alkilnya sama. Plus POCl3 dan pada eter tidak dibebaskan HCl.
Oke, reaksi yang kedua yang akan dibahas adalah reaksi oksidasi pada alkohol. Reaksi oksidasi ini digunakan untuk membedakan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Ya, untuk alkohol primer, jika dioksidasinya dengan suasana asam bisa menggunakan zat pengoksidasi kalium permanganat atau kalium dikromat, ya. Bila alkoholnya primer, dia akan dihasilkan aldehid RCHO. Aldehid ternyata bisa teroksidasi lagi dihasilkan asam karboksilat RCOOH. Nah, apabila alkoholnya sekunder di sini RCHROH, OH merupakan alkohol, OH-nya alkohol sekunder, cirinya terikat di C yang mengikat dua alkil. Apabila teroksidasi menghasilkan suatu senyawa keton. Sedangkan kalau alkohol tersier, di sini OH terikat di C yang mengikat tiga alkil, itu ciri dari alkohol tersier, maka tidak terjadi oksidasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Untuk alkohol primer, contohnya di sini etanol CH3 CH2OH, bila dioksidasi dia dihasilkan suatu alkanal atau aldehid yaitu etanal. Perhatikan atom C-nya tidak berubah, ya. Etanol C-nya 2, etanal C-nya juga 2. Yang berubah hanya gugus fungsinya, ya, melepaskan H2O. Etanal, suatu aldehid, teroksidasi lebih lanjut akan dihasilkan asam etanoat CH3COOH. Di sini atom C-nya juga tidak berubah. Yang berubah hanya hanya gugus fungsi dari COH, di sini COOH. Sedangkan contoh untuk alkohol sekunder di sini 2-butanol OH terikat di atom C sekunder yaitu C yang mengikat dua alkil di sini. Bila teroksidasi dihasilkan butanon yaitu suatu senyawa keton. Perhatikan contoh soalnya agar lebih jelas. Suatu alkohol dengan rumus molekul C4H10O dioksidasi dengan kalium dikromat dalam suasana asam menghasilkan butanon. Maka alkohol tersebut adalah apakah N-butanol, 2-butanol, tersier butil alkohol, 2-metil-1-propanol atau 2-metil-2-propanol. Perhatikan di sini, pada soal dikatakan hasil oksidasinya butanon, berarti merupakan senyawa keton. Maka alkoholnya jenisnya adalah sekunder, sesuai penjelasan di depan tadi ya. Maka option jawabannya yang betul adalah B. Nah, jadi B ini adalah suatu alkohol sekunder. Nah, untuk mengingatkan kembali, jenis alkohol ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Yaitu kalau normal butanol itu primer karena di sini OH ada di C primer. Cirinya OH selalu ada di ujung, ya. Kemudian tersier butil alkohol sudah jelas tersier berarti dia alkohol tersier. 2-metil-1-propanol, 1-propanol berarti itu alkoholnya primer karena OH ada di ujung. Sedangkan 2-metil-2-propanol itu adalah suatu alkohol tersier. Karena 2-propanol berarti OH ada di C nomor 2, di mana C nomor 2 juga mengikat metil. Jadi kiri, kanan, atas ada alkil, maka dia alkoholnya tersier. Jadi sudah jelas option jawabannya adalah yang B.
Kita lanjut contoh soal berikutnya. Rumus umum suatu senyawa adalah CnH2n plus 2O. Senyawa tersebut dapat bereaksi dengan natrium menghasilkan CnH2nONa dan bila dioksidasi akan menghasilkan senyawa aldehid. Gugus fungsi senyawa tersebut adalah OH atau CO atau CHO atau COOH atau O ether. Nah, perhatikan di sini CnH2n plus 2O adalah rumus alkohol atau bisa juga rumus ether. Nah, maka kita lihat petunjuknya. Pada reaksi identifikasi dengan logam Na menunjukkan hasil yang positif, yaitu bereaksi menghasilkan apa di sini? CnH2nONa ya. Jadi bereaksi dengan natrium. Yang bereaksi dengan natrium itu adalah alkohol. Di depan tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua lebih dijelaskan lagi di soal ini, bila dioksidasi dihasilkan aldehid. Karena dihasilkan aldehid sudah sangat jelas dia adalah alkohol dan jenisnya alkohol primer. Maka option jawabannya adalah A ya. Kita lanjut di sini ke latihan soal. Nah, untuk latihan soal di sini ada 4 latihan ya, 4 buah latihan soal. Silahkan dicoba untuk mengerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal ini dengan panduan tadi ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ya ditekan tombolnya. Terima kasih. Assalamualaikum.